selamat datang kembali di Podcast YKaki. Podcast YKaki itu sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman di mana audiovisualnya itu lebih penting. Dulu juga pernah ada podcast yaitu namanya Podcast Kuy, tapi sekarang nih udah dilebur jadi satu di Podcast YKaki sekarang. Nah, podcast ini juga bisa berjalan atas bantuan dari SESPIBI yaitu Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia serta dari Dr. Andreas dan Ibu Ida Gunawan. Oke, salam kenal dari saya Angel. Saya selaku guru sekolahku YKaki Jakarta. Pada hari ini kita kedatangan tamu nih. Nah, tamunya ini kita nih penyintas kanker atau kita sebut sebagai survivor YKaki. Nah, kita langsung aja di sini ada Bang Andri Gracia. Halo Bang Andri, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa hari ini? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah masih full ya puasanya, belum ada bolong-bolong lah ya. Semangat. Alhamdulillah. Nah, karena ini masih bulan Maret yang berarti kita juga masih memperingati Hari Kanker Anak Internasional dengan tema Unfeeling Challenges. Nah, Unfeeling Challenges ini dicetuskan oleh CCI di mana kita ingin mencari tahu mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh para penderita kanker. Untuk sekarang itu kita mau mengenali sudut pandang lebih dalam lagi untuk mengenali para penderita kanker itu. CCI ini adalah salah satu organisasi di mana para orang tua penderita kanker ini di seluruh dunia dan memiliki 180 member lebih dari 90 negara. Salah satu anggota CCI gitu. Nah, Bang Andri, sebelum kita ngobrolin lebih dalam nih tentang kanker, boleh disebutkan dulu nih namanya siapa, terus asalnya dari mana, sekarang usia berapa, dan tinggal di mana? Oke. Nama lengkap saya Andri Garcia. Umur saya sekarang hampir 28 dan aktivitas saya sekarang sebagai guru berkebutuhan khusus di Jakarta Barat. Tinggal saya di Jakarta Pusat, Kemayoran. Oh, di Kemayoran, masih anak Jakarta ya? Ya, dekat sini lah Ya, pokoknya. masih dekat sini ya, masih dekat YKaki. Terus Bang Andri ini anak keberapa dari berapa saudara? Oh, aku anak kedua dari 4. Anak kedua dari 4 bersaudara. Berarti yang pertama itu Kakak perempuan. kakak perempuan. Terus adik-adiknya? Cowok, cewek. Cowok, cewek. Cewek yang paling bontot, yang bungsunya yang sulungnya cewek juga. Jadi cowok tengah-tengah. Oh, malah cowok di tengah-tengah ya. Yeah. Oh, jadi imut-imut gitu ya. Jadi. Terus Bang Andri dulu nih tinggal di rumah kita berapa lama? Tinggal di rumah kita dari 2013 bulan September. 2013 bulan September sampai nggak tahu. Udah lupa. Iya. Karena sering kesini setiap saat berobat, saat kontrol, jadi kadang datang ke sini tuh juga disupport juga gitu, disambut dengan baik meskipun kita bolak-balik waktu itu ke Depok. Waktu itu rumah masih di Depok. Nah, bolak-baliknya itu masih disupport, masih dibantu ketika kami itu harus cek lab atau berobat jalan. Terutama obat yang diminum kan obatnya obat pil gitu kan waktu itu. Jadi ya biar nggak bolak-balik. Berarti rumah kita ini ya bisa disebut juga sebagai rumah kedua. Betul sekali. Jadi emang para survivor tuh kalau mau main ke sini atau misalnya ada kontrol lagi tuh masih boleh banget ke sini ya. Iya, alhamdulillah kami diizinkan juga. Jadi rasanya senang dan diapresiasi gitu. Perjuangan kami itu nggak sia-sia, juga bukan karena kami yang kuat, tapi karena dukungan dari orang tua pasien, dari koordinator, dari Ibu Ira selaku pendiri yayasan dan seluruh jajarannya itu memang luar biasa. Karena dengan kami berjuang berobat ini terbantu sama YKaki untuk kita jalan menuju kesembuhan gitu. Oke. Berarti Bang Andri ini sekarang udah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Waktu pertama kali dinyatakan sembuh itu tahun berapa, ingat gak? Sebenarnya bukan dinyatakan sembuh ya. Jadi istilah remisi itu sebenarnya kita merujuk ke hasil BMP. Hasil BMP itu keluar tahun 2016 bulan Februari. Pengecekannya Januari. Nah, kan itu makan 3 minggu waktu itu untuk hasilnya.
Dan dinyatakan sembuh total itu sebenarnya membutuhkan waktu 5 sampai 7 tahun untuk usia aku yang di atas 20 tahun. Tapi karena aku pakai pengobatan anak saat itu, memang kami terima aja, aku sama mama terima aja lah gitu. Dari hasil keputusan dokter bahwa Andri hasilnya remisi, artinya sudah selesai dari siklus obat yang sudah diberikan. Sisanya tinggal pengecekan beberapa hal yang ada kaitan dengan tubuh. Jadi yang udah ada interaksi obat dengan tubuh tuh apa aja, bagian leher, kepala, dada, paru, semuanya itu dicek. Berarti kalau dinyatakan sembuh total banget tuh belum ya, tapi Belum. masih remisi, berarti masih ada beberapa obat berarti yang dikonsumsi gitu. Kalau obat yang dikonsumsi memang tergantung dari kondisi tubuh. Misalnya kayak Mhm. tubuhnya masih butuh obat batuk khusus dari dokternya, atau obat THT khusus dari polinya gitu kan, macam-macam. Ya karena memang efek obat kemoterapi itu kan keras banget. Jadi Iya. memang rentannya tubuh orang yang sudah lepas dari kemoterapi itu sebenarnya cukup sensitif. Makanya pas lepas dari obat itu bukan berarti kami bebas gitu. Jadi kita harus bertahan hidup tanpa ada obat kemoterapi, intinya itu. Oh gitu. Bisa enggak gitu loh. Karena remisi inilah yang jadi penentuan gerbang terbukanya kita, terus kita bisa keluar. Tapi kembali lagi, kami bisa enggak gitu menghadapi ini gitu sebagai survivor. Berarti kan setelah dinyatakan ya udah remisi kayak gitu, itu berarti kan terlepas dari obat kemoterapi ya? Betul. Itu waktu itu perasaannya gimana? Seneng kah atau terharu kah dari Bang Andrinya sendiri nih? Sebenarnya sih ya udah oke. Biasa aja gitu? Tapi Kenapa? mama sih yang lebih alhamdulillah gitu Oh, kan. Mama reaksinya Senang gimana banget, waktu itu? senang banget. Seneng banget. Waktu itu memang dokternya eh siapa ya? Aku lupa deh. Jadi salah satu dokter yang terfavorit lah yang saat aku sama mama jadi pengobatan bersama-sama. Jadi Mmm. memang beliau yang memutuskan itu. Dari pertama kita berobat sampai akhir kita juga bertemu dengan dokter yang sama gitu. Siapa ya? Dokter Pustika Malia ya? Atau dokter Endang saat itu, memang aku ingat ya. Jadi antara dua dokter itu. Jadi memang hasilnya sudah dinyatakan remisi dan mama senang banget waktu itu, dan ya tanpa mengurangi rasa syukur ya, kita alhamdulillah aja udah selesai. Alhamdulillah Habis itu aja kita gitu. kita udah bisa mempersiapkan mental kita bahwa kita udah selesaikan semua pengobatan, perjalanan berikut dengan hasil BMP yang dibaca, kita udah cukup lega. Dan ya itu bagai seperti apa sih namanya istilahnya, keluar dari sangkar gitu, jadi Kayak bebas lulus sekolah gitu dari ya? sekolah gitu, apa keluar Kayak habis pengambilan raport dan gitu ya, terus udah iya, hasil-hasilnya kayak gitu gitu. ya, tapi masih tetap ada yang harus diperhatiin Iya, gitu. betul-betul. Terus, eee, waktu dokter kasih tahu hasil BMP dan segala macam itu berarti posisi di rumah sakit kan? Iya, Di betul. rumah sakit, di situ selain ada mama ada siapa lagi? Berdua aja kita. Berdua aja. Berarti setelah dari situ, terus pulang nih? Atau gimana? Iya, pulang. Pulang, terus kasih tahu ke keluarga yang lainnya? Iya. Terus reaksi keluarga yang lainnya gimana? Ya mereka juga senang, Senang, terharu. terharu, Heeh. ada drama-drama air mata kah? Ya mungkin iya. Aku lupa. Tapi saat itu kami memang sibuk masing-masing sih. Adik Oh lagi gitu. kuliah yang cowok, terus adikku yang cewek lagi sekolah kayaknya. Kakakku juga masih di rumah waktu itu. Papa juga kerja. Jadi ya kita kayak seperti biasa aja gitu. Oh Perjalanan biasa kayak aja. hal kayak gitu ya udah gitu. Tapi kita mengabarkan satu sama lain gitu, bahwa udah selesai nih berobatnya gitu. Ya, Udah gitu. selesai masa kemoterapinya gitu ya. Masih inget nggak waktu itu yang dokter sampein tuh informasinya tuh apa aja selain, selesai masa kemo, selain hasil BMP, terus ada lagi nggak yang dokter sampein waktu itu? Iya, kayak ibaratnya habis lulus SMA kan kuliah. Mhm. Nah, kalau lulus SMA pasti biasanya kita ditawarin, kamu mau ini enggak, mau kuliah lagi enggak, nih lanjut SBMPTN gitu kan, ikutin ujian langkah-langkahnya gini 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 gitu. Sama tuh kalau misalnya habis berobat dari poli anak, itu kan sebenarnya aku karena usianya udah di atas 20 tahun,
21 kayaknya. Malu juga sih bilangnya. Soalnya Tapi masih Tapi berobatnya ke poli anak ya. tapi poli anak, makanya aku kayak aduh dipermalukan juga sih sama dokter siapa tuh waktu itu. Jadi masih aja berobat di sini gitu kan. Tapi 3 dokter itu mendukung, dokter Endang, dokter Andriani kalau nggak salah namanya. Sama satu lagi dokter Hikari. Itu yang 3 dokter. selalu ngambil sumsum tulang saya tuh. Ya, kenapa masuknya ke poli anak? Nggak ke poli dewasa kan udah 20 tahun. Soalnya gini, pertama diagnosa kan ALL di ininya gejala fisik, tapi kita menemukan ada sitoplasma merah gitu, yang indikasinya tuh membuktikan bahwa dia tipe LMNH, limfoma malignan non-Hodgkin. Tapi dengan leukemia. Kok bisa leukemia? Karena memang kata dokternya, ya ini kondisi fisikal leukemia, tapi dia sakitnya limfoma gitu. Jadi kayak ada di sini. Ada 2 diagnosa gitu. Seperti kayak 2 diagnosa, tapi gejalanya seperti sama gitu di antara. Oh, jadi kayak satu gejala tapi ada 2 diagnosa gitu. Ya. Kurang lebih. Jadi ada limfoma sama leukemia. Ya. Kayak gitu. Oh, oke. Terus? Ya. Terus apa ya? Nah, itu pokoknya. Jadi dinyatakan masuk ke poli anak itu karena pertama berat badannya turun di bawah rata-rata ukuran dewasa atau ukuran remaja. Yang kedua, diagnosa penyakitnya pasti itu. Nah, jadi hal itu yang mendukung argumen dari dokter itu bahwa Andri nggak bisa ditaruh di poli dewasa karena ntar kalap sama obatnya, kalah nih ntar badannya Andri sama obatnya gitu. Yang udah turun 12-15 kilo udah. Dari 52 turun 15 kilo. Nah, segitulah pokoknya. Oh, berarti karena berat badan juga jadi ditaruhnya tuh di poli anak. Iya. Gitu, itu salah satu pengaruhnya juga ya? Iya, pengaruh gitu. Karena memang beda-beda sih. Nah, orang kalau yang mengalami permasalahan dengan kanker tuh kalau turunnya berat badan tuh mempengaruhi. Jadi ntar kalau dia batasnya sejauh mana, dia ntar obatnya disuplai dengan itu. Sesanggupnya obat itu bisa masuk. Jadi menyesuaikan kondisi badan si pasien juga. Iya, betul. Oh, oke. Iya, kayak pengen cepet-cepet pulang gak? Kalau masalah cepet-cepet pulang, aku tuh udah memutuskan untuk gak mau pulang. Mau pulang ke rumah. Sampai aku selesai. Oh, aku bertekad itu karena perjalanan untuk menuju rumah sakit itu, memutuskan untuk rumah sakit itu butuh waktu yang cukup panjang. Kenapa cukup panjang? Ya kita pertama pengen pengen coba herbal dulu, gak berhasil. Saya mencerat-mencerat gak kuat. Nyoba alternatif, 2 bulan dapat, tapi sebulan berikutnya gak kuat. Terus ganti pola makan dengan terapi pola makan ya. Jadi nggak full terapi pola makan tanpa obat. Itu juga nggak work, nggak bounding gitu. Mungkin bisa aja saat itu memang. Tapi tubuhku nggak kuat karena memang kankernya memang lebih kuat. Iya. Kan? Kita nggak tahu waktu itu kalau itu stadium 4. Waktu itu udah didiagnosnya stadium 4. Iya. Kalau masih 2 atau 1 masih ketolong lah. Tapi ini kalau kita kan nggak bisa ngukur, yang ngukur kan dokter. Iya, kan? Dokter yang lebih tahu ya. Iya, makanya aku nggak yakin dengan 3 hal itu. Jadi dengan orang tua juga merasa berat bawa aku ke rumah sakit, itu yang bikin lama gitu. Makanya pada saat itu sudah memutuskan untuk ke RSCM, dikarenakan banyak paranoid saat itu, aku cuma bisa bilang insya Allah. Orang tua nanya, Andri kamu siap nggak ke rumah sakit? Insya Allah. Udah, nggak mikir yang lain dah, insya Allah aja udah, nggak ada jawaban lain. Nah, bisa kira datang ke rumah sakit itu di IGD berobat, kata mama bilang panjang berobatnya. Iya, aku mau selesai ini sampai sembuh. Berarti dari awal tuh emang mama udah ngasih tahu ya kalau nanti pengobatan kamu bakalan lama, terus juga bakalan ada beberapa fase-fase yang bakal dilewatin gitu-gitu. Berarti mama udah ngasih tahu ya. Sebenarnya papa sih. Oh, papa yang ngasih. Papa yang ngasih tahu ya, benar. Berarti di situ kamu cuma bisa bilang insya Allah ya. Ya, atas izin Allah ya. Semoga sembuh dan terbukti sekarang hasilnya ya. Alhamdulillah. Masih sampai sekarang ya, alhamdulillah bisa dibilang ya sehat aja gitu ya. Waktu dinyatakan remisi itu inget nggak di umur berapa? Enggak, kalau remisi 21. 21. Waktu setelah remisi itu keinginan apa sih yang Bang Andri tuh pengen banget nih
selesai gue remisi nih, gue pengen ini nih, kayak pengen kuliah lagi kah, atau pengen langsung kerja kah, atau pengen apalah gitu. Banyak Apa tuh? banyak hal sih. Coba ceritain. Pengen nikah juga pernah. Oh, langsung pengen nikah gitu ya? Itu pernah, jujur sumpah. Jadi sebelum remisi tuh aku pengen nikah. Oh gitu. Soalnya kayak merasa udahlah kayaknya gue udah pengen banget ada orang yang perhatiin lebih gitu. Oh gitu. Tapi emang itu ide gila sih waktu itu. Soalnya waktu itu kenapa ya? Gara-gara berantem sama mama, pola makannya nggak beres nih aku nih. Aku nggak mau, aku juga nggak terkontrol karena secara emosi, saya emosi kayaknya nggak stabil sih. Aku juga satu lagi LDR sama cewek di mana ya, di waktu di itu Lampung waktu itu. udah sempat punya pacar, jadi pengen nikah. Iya, ngerasa soleh kan. Aduh, pengen nikah aja dah gue gitu. Nikah muda berarti ya? Iya, karena udah ada motivasi ini kan gitu kan, pengen sembuh. Pengen nikah juga biar cepat gitu kan, turunan gue nggak ini gitu. Kalau dapet turunan lebih muda di usia lebih awal, nikah duluan, jadi gitu kan. Pas saat sembuh kan juga udah punya keturunan gitu, bahasa kasarnya. Tapi nggak semudah itu ternyata berpikirnya. Pada saat itu ya udah, jadi salah satu cara nanganinnya mau nggak mau aku diputusin dia, terus akhirnya aku lanjut lagi berobat. Udah gak mikir yang lain lagi. Satu, nikah nggak jadi. Kedua, kuliah di delay sama mama 1 tahun. 2016 itu fase dimana ketakutan orang tua itu adalah anak itu mengalami relapsasi atau relapse. Relapse itu artinya relapse. Jadi lab kita yang berputar itu kembali lagi di awal. Iya, jadi muncul lagi gitu kan? Ya betul. Jadi ritme badan kita nggak dinamis. Jadi mau nggak mau balik lagi ke stadium awal atau stadium apapun itu. Jadi itu yang membuat orang tua itu khawatir. Dan aku nggak bisa membuat banyak aktivitas saat itu. Jadi keputusan yang terbaiknya dari mama, Andri, kamu baru selesai pengobatan, kamu jangan banyak aktivitas dulu, tubuh kamu tuh beda sama orang lain. Jadi pesan mama, sekarang kamu istirahat yang cukup, tunda sekolah dulu 1 tahun. Nanti kalau udah 2017 kamu siap paket C, ambil paket, terus daftar kuliah, selesai gitu. Jadi aku memang fokuskan tuh 2016 itu untuk perbaikan aja semuanya. Berarti yang pesan-pesan dari mama itu juga salah satu penyesuaian setelah masa remisi gitu ya? Ya. Jadi kayak ya itu nggak boleh capek, aktivitasnya nggak terlalu berat juga. Nah, selain penyesuaian itu dari orang-orang sekitar nih, dari penyesuaian Bang Andri sendiri nih, itu ada nggak sih kayak penyesuaian pola makan gitu? Itu ada nggak yang sampai sekarang tuh Bang Andri tuh masih batasin gitu? Di jenjang tahun 2016 itu kita masih mengikuti program itu. Aku tuh dipaksa saat itu, tapi aku minta toleransinya gitu. Jadi nggak bisa minta inilah kayak batas ininya, konsumsinya. Aku kadang nggak bisa minum jus brokoli lagi gitu karena udah nggak kuat, minumnya pahit gitu kan. Nah jadi bisa diganti dengan aku maunya jus wortel sama beet, atau misalnya tomat sama beet gitu. Bisa ada manis-manisnya gitu kan. Tapi kalau misalnya jus sayur mulai berkurang, memang jus buah tapi masih rutin pagi. Pokoknya sarapan pagi nggak boleh nasi dulu, harus buah. Nah kalau pada saat udah 2016 ke depannya lagi gitu, makin lama tuh aku makin nakal dikit sih. Nakal dikit? Iya, mah beliin somai gitu kan. Oh, udah mulai nawarnya mulai yang agak-agak ini lagi ya? Iya, jajan luar lah, apapun itu bentuknya gitu kan. Tapi memang ya itu di prevent terus, kayak sampai batasnya tuh sampai ada pantauan. Batasnya tuh ada pantauan, kayak misalnya kamu ini pakai mecin apa enggak gitu, ini pakai bumbu kaldu apa gitu kan. Ditanya dulu tukang dagangnya. Iya, tukang dagangnya, "Bang, ini pakai bumbu kaldu apa?" Terus habis ini mecin apa enggak? Terus habis itu iya pengawet atau enggak, atau ya bisa mamanya makan dulu 1 biji, nanti habis aku yang makan. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ya Bang Andri kan pasti pengen makan ini, pengen makan itu ya. Itu kendala-kendalanya ada nggak sih, kayak misalnya dari teman-teman atau saudara-saudara kayak makannya tuh kayak mereka tuh enak banget gitu, makannya apa aja boleh gitu. Bang Andri sempat tergoda gitu nggak sih? Itu pas ini Lebaran tahun 2016 ya. Jadi aku nggak boleh makan keripik. Keripik. Ya wacananya kan, Andri jangan makan keripik ya.
Dikasih tuh keripik singkong dari Padang tuh. Nah, terus aku ambil satu, boleh ya? Boleh. Bolak-balik lagi, habis minum air putih, ambil lagi ya, boleh. Ambil lagi. Itu sampai berapa kali? Cuma sampai 3 kali doang Sampai sih. 3 kali. Nah, tapi memang yang manis-manis mama tuh apa ya, paling protect manis, mecin, pengawet. Emang kalau makanan yang manis-manis juga gitu nggak boleh ya, Bang? Iya, katanya kayak sih gitu. Berarti yang terlalu manis juga nggak boleh ya selain micin. Iya. Oke. Yang umami sama gula. Cuman ya terlepas dari itu menurutku ya, selagi konsumsinya cukup, nggak banyak, nggak berlebihan, aku rasa ya Masih oke masih worth it, masih nggak apa-apa lah ya. makanya kita bikin nasar sendiri. Kadar gulanya kita atur sendiri. Terus habis itu yang gula biasa gula pas. Ngeri banget. Nah gitu sih paling kalau hambatan dari, tapi kalau itu masih dekat-dekat 2016 ya. Tapi pas kalau mau jauh lagi ke 17, 18 udah lagi kuliah. Oke, tantangannya itu tuh memang cukup berat. Memang semester itu aku tuh apa ya, sakit kan. Nah, itu sebabnya juga gara-gara kecapean. Nah, mama tuh mikirnya kalau Andri makan kayak mecin ataupun makan yang bumbu kaldu di luar yang penyedapnya berapa kadar nggak pernah diatur, jadi itu yang bikin sakit si Andri ini gitu. Karena Andri juga pasti di kampus kurang minum, terus kurang gizi seimbangnya kita gitu, kan seimbangnya orang-orang. Yang sesuai sama kita gitu ya. Iya, paginya makan buah, jus gitu kan. Sedangkan pagi udah harus berangkat kampus gitu kan. Jadi itu hambatan sih. Dan kalau dari lingkungan pertemanan justru malah aku kayak berusaha buat nyakinin ke orang tua bahwa nih Andri pokoknya oke-oke aja lah teman sama si A, si B, si C gitu ya. Aman lah ya. Nggak ngeliat kalau mereka ngerokok gitu. Jadi itu sih masalahnya kan, paru itu salah satu bagian yang vital di anak-anak survivor cancer. Kenapa? Karena efek obat mereka tuh ada yang mereka pakai untuk menangkal itu, ngenetralisir itu. Efek dari methotrexate itu yang bikin mereka tuh batuk. Dan batuknya itu harus dikasih obat itu dari dokternya. Dan aku untungnya dikasih itu karena kasusku lymphoma, bukan leukemia yang sebenarnya gitu. Dan singkatnya, lihat orang mama kalau udah nginget yang anak-anak yang pernah ngalamin kayak gitu, itu yang dipikirannya adalah Andri kalau deket sama teman kampusnya yang ngerokok, udah nggak bisa nih, pasti pasif, rokok pasif, habis sakit lagi, habis relapse lagi, udah tuh mulai takut. Jadi pikirannya kemana-mana ya? Ya kemana-mana pikirannya, karena nginget yang udah di kaki tuh banyak yang maaf ya gitu kan, bandel ketika berobat gitu, atau pengalaman dari pasien luar yang kita tuh ketemu di rumah sakit tuh juga ada dulu temanku namanya siapa ini? Andy, ya namanya Andy. Itu dia juga udah pulang ke Cengkareng, dia nggak mau tinggal di kaki. Padahal aku udah ngajakin gitu, yuk tinggal bareng yuk, nggak mau gitu. Aku pengen tinggal sama keluarga. Tapi bolak-balik jalannya kan, itu yang bikin dia capek. Sehingga itu mama itu nganggap bahwa kalau dekat sama orang ngerokok itu berat gitu untuk jadi pemicunya lagi. Jadi pemicunya lagi gitu. Jadi makanya mama nggak mau ngizinin Andri pulang malam. Kayak kampus gitu kan. Iya. Suka pulang malam. Iya gitu. Betul. Juga pertemanannya kan juga mama nggak tahu pertemanan kita kayak apa gitu. Jadi ya mungkin wajar aja sih mama juga khawatir. Kita gitu. mau pilih pertemanan susah. Iya. Aku mau pengen kayak dulu yang aku pengen tuh pengen jadi anak band sebenarnya. Widih. Ya kan bisa main musik gitu. Cuman kayaknya hambatannya apa ya? Orang-orang di sana itu penongkrong, perokok. Iya betul. Iya namanya kan? anak-anak kampus gitu kan. Iya gitulah pokoknya, tidurnya jam 12 malam ke atas gitu kan. Jam 3 masih nggak jelas gitu kan. Berarti Bang Andri juga jadi ke bawah habitnya gitu ya. Nah itu yang dijaga sama, nggak tahu ya ini kekuatan Tuhan kali ya. Jadi aku tuh tetap kejar, tetap hajar, mau lihat sampai sejauh mana orang tuh percaya sama aku itu. Aku cerita ke mereka kalau aku sakit ini, aku punya riwayat ini gitu. Mereka kayak nggak percaya. Tapi ketika mereka dihadapkan kondisi harus ngikuti pelatihan indoor, outdoor, sama apa satu lagi gitu. Jadi pelatihannya itu tuh jadi berhenti di, aku tuh berhenti hanya sampai di indoor, cuman belajar teorinya musik tuh gimana. Habis itu Andri dibilang gini, Bang Andri maaf ya gitu, kami nggak bisa nih kayaknya meneruskan pelatihan buat Bang Andri, soalnya Bang Andri tuh kan punya risiko ini
Yang lebih rentan gitu yang ya. lebih rentan gitu kan terhadap kasus itu. Sehingga maaf ya gitu, kami keluarin Bang Andri dari grup UMK musik gitu tuh. Jadi kegiatan mahasiswa UKM musik waktu itu kan. Nah di UIN makanya aku tuh apa ya, kayak bukan menapas lega, jadi kayak bengong. Bengong aja loh. Oh ya udah oke. Jadi ya salah satunya itu juga ya, yang pertemanan itu kalau faktor habit anak-anak yang remaja kayak kita kuliah gitu istilahnya, ya aku harus bisa ini seleksi gitu sesuai dengan kemampuanku. Harus bisa pintar-pintar menentukan ya. Ya. Mana yang sesuai sama kita, mana yang enggak gitu. Ya. Berarti Bang Andri tuh sampai sekarang masih suka kontrol. Kalau masih kontrol, aku cuman konsisten sampai 2018 kayaknya deh. Jadi 2016 Februari menuju April itu fokus CT scan. Nah April sampai ini aku agak lost contact, terus aku mulai lagi tuh ke 17, 18 sedikit-sedikit. Sampai akhirnya dokter itu tahun 2018 Oktober, aku masih ingat banget 2018 Oktober itu kata dokter bilang kamu udah cek ini leher, nasofaring, kayak nasofaring sebelumnya. Hidung apa nasofaring gitu. Sama ya. Iya. Kepala, leher, dada gitu. Udah tuh semua siklus, BKG dan segala macam, USG udah semuanya beres gitu kan. Dokter bilang nggak apa-apa Andri, kamu kalau ada keluhan datang lagi ya. Terus aku tanya, emang saya masih bisa kontrol lagi dok? Nggak perlu kalau misalnya nggak urgent katanya. Oh ya udah, berarti benar dong. Ini kalau ada keluhan aja gitu ya. Iya. Ada keluhan harus kontrol lagi aja gitu. Iya. Beda sama kasus anak. Anak itu tuh kasusnya intensif. Dia harus benar-benar intensif banget karena memang mempengaruhi ke pertumbuhan sel mereka. Jadi usia mereka masih produktif, mereka harus kontrol 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, setahun sekali, 2 tahun sekali, gitu terus sampai 5 tahun, 7 tahun gitu. Nah, kalau aku itu justru malah mereka tuh karena tahu, kamu tahu kebutuhan kamu tahu kondisi badan kamu. Apa yang kamu keluhkan tuh kamu bisa rasain sendiri gitu. Iya, beda sama anak-anak ya. Iya, jadi kayak hikmahnya tuh berobat kayak gini tuh apa yang ngajarin aku tentang pentingnya merasakan kondisi tubuh. Jadi lebih peka sama diri sendiri juga. Lebih peka sama kondisi tubuh diri sendiri gitu. Dan orang kadang nggak ada yang bisa ingetin, kamu yang tahu tubuh kamu sejauh mana batasnya gitu. Apa yang dirasakan kita yang tahu gitu kan. Ya. Terus berarti sekarang udah nggak ada kontrol-kontrol lagi nih? Enggak sih. Kadang alibi aja pengen cek dep gitu. Beneran, karena ya apa ya, alibi dalam artian pengen tahu tubuh ini sejauh mana sekarang. Aku harus kontrol diriku sendiri. Kadang mencek dari rumah sakit itu nggak cukup. Kita harus aware dan lebih apa ya, peka sama diri sendiri lebih jauh, karena yang kenal tubuh kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Even though it's a doctor gitu. Tapi seenggaknya kita harus kolaborasi dengan pihak kesehatan untuk membantu kita supaya kita tuh bisa terbantu gitu. Suatu hari nanti kita nggak pernah tahu dan jangka panjang. Karena kanker tuh bagaikan bom waktu. Even though kita sembuh nih, bukan sembuh ya, kita sebutnya ya kita sehat-sehat aja nih sekarang. Tapi kita nggak tahu nanti 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Emang kita ada yang bisa nentuin gitu, karena ritme sel kita berbeda gitu. Untuk ngejalani hari-hari kita ini kita harus bisa struggle dengan hal-hal yang apa ya, harus bisa dilakukan orang pada umumnya gitu. Sedangkan kita punya periwet sendiri gitu, yang selnya unik gitu. Gitu loh. Makanya pembelahan sel aja itu juga dipikirkan gitu. Kayak kenapa bisa leukosit tinggi banget, turun banget gitu loh. Kita kan nggak tahu. Nah, itulah kenapa kita harus aware sama diri kita sendiri. Gitu. Melalui cek lab gitu. Atau kita bisa apa namanya? konsultasiin sama teman dekat yang mungkin ya teman di bidang medis, mungkin bisa ngebantu kita gitu loh, untuk apa selanjutnya gitu. Dan salah satunya hal yang belum aku selesaikan itu ya, itu aku belum PET scan, dan aku makanya pengen PET scan sih. Terus kenapa nggak PET scan? Mahal. Oh iya. Dari mana duitnya? Oh gitu ya, ternyata nggak di cover ya berarti. Iya, susah. Jadi PET scan itu juga masih apa ya, sulit untuk apa ya,
di cover sama kebutuhan kita selaku BPJS juga, yang ibaratnya asuransi kesehatan lah, nggak semua bisa di cover sepenuhnya. Makanya upayanya adalah ya kita harus bisa lakukan satu hal yang sedini mungkin, minimal cek lab gitu loh. Gitu sih, sama jaga pola makan sih, itu yang penting. Tahu nggak biaya PET scan berapa? Waduh, kasih tahu gak ya? Spill kan nih? Spill dong. Biar yang Nih, tahu jadi tahu ceritanya gitu. aku Coba pernah tanya sama dokter kali, dok, ini aku harus ngapain gitu untuk selanjutnya. Kalau emang aku harus ke poli dewasa, aku harus ngapain? Dan dokter bilang, dari kali pernah bilang, kamu ambil PET scan ya, nanti suratnya biar dokternya tanda tanganin. Itu tanda tangan dari dokter Rikari, pasien Andi Garcia dengan usia sekian, diagnosa akhir bla bla bla, ingin mengajukan PET scan di Dermais waktu itu ya. Nah, habis itu kita cicap beliau sama dokter SM Kiara, dibawa surat itu ke sana dan kata mereka nggak bisa, itu nggak bisa ditanggung BPJS. Oh. Even though dari dokter langsung ya, nggak bisa juga, nggak ampuh setelah saktinya. Pakai orang dalam aja juga nggak ampuh ya. Iya makanya. Jadi salah satu caranya adalah ya nabung sih. Nabung. Iya. Nabung. Aku sih memang rencana aku memang pengen bisa nabung atau ya istilahnya mungkin mempersiapkan lah biaya asuransi pribadi untuk jangka ke depan, apakah aku bisa cover apa enggak gitu untuk tubuhku di jangka waktu 10 tahun 20 tahun ke depan, kita nggak tahu kan gitu. Itu bisa ngeliat semua dari titik ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung kaki ya. Jadi kita nggak perlu kontrol yang cukup banyak gitu iya, loh. bermacam-macam gitu ya. Iya. Cukup PET scan aja gitu ya. Iya betul. Nah, Bang Andri kan sekarang berarti udah berapa sekarang? 28 ya? Udah dewasa banget ya, udah mateng nih. Bohong. Nah, berarti udah mateng nih ya. Insyaallah. Waktu di zaman kuliah kan juga Bang Andri cerita tuh ke teman-teman kuliahnya ya, kalau Bang Andri ini penyintas kanker kayak gitu. Nah, setiap ada lingkungan baru yang Bang Andri temuin, Bang Andri juga ceritain nggak kalau misalnya Bang Andri tuh penyintas kanker? Nah, menarik banget kan obrolan kita bareng Bang Andri ini di part pertama. Tadi Bang Andri itu udah menceritakan bagaimana semangatnya menjalani pengobatan secara tuntas, juga suka dukanya setelah ia dinyatakan remisi. Nah teman-teman, jangan lewatkan juga part 2-nya, kisah Bang Andri yang sangat inspiratif ini mengenai bagaimana Bang Andri bisa melanjutkan masa depannya.